Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang kelima dengan judul Kesaksian Orang Samaria. Tapi sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, pelajaran sekolah Sabat. Kami akan melihat bagaimana kesaksian dari seorang Samaria yang setelah menerima pengajaran dari Yesus Kristus, dia menjadi berkat bagi banyak orang, memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42, firman Tuhan berkata, "Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara-saudara, berbicara soal Samaria atau orang Samaria, Israelit Samaritan atau orang Samaria adalah sebenarnya penduduk wilayah Israel bagian utara yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel. Namun sejak abad yang ke-6 tahun sebelum Masehi, ada pertentangan antara orang Samaria dengan orang-orang Yahudi yang berlangsung hingga masa pada Perjanjian Baru. Pertentangan tersebut terutama disebabkan dengan alasan etnisitas, yang mana orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria tidak berdarah Israel murni karena merupakan hasil pernikahan campur orang Israel dengan non-Israel. Orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah, kadang-kadang mereka menganggap anjing. Sampai hubungan orang Samaria dengan orang Yahudi tidaklah baik. Sebagai contoh, orang-orang Samaria menentang pembangunan kembali bait Allah pada saat kembalinya orang-orang Yahudi dari Babel. Sementara itu, orang Samaria telah membangun bait suci mereka sendiri di Gunung Gerizim. Namun, bait suci ini dihancurkan oleh penguasa Yahudi, yaitu Yohanes Hyrcanus pada tahun 128 sebelum Masehi. Latar belakang dari orang dari Samaria adalah orang Samaria adalah penduduk Israel Utara yang pada tahun 722 sebelum Masehi ditaklukkan oleh bangsa Asyur, dan kebijakan Asyur saat itu adalah membuang sebagian penduduk Israel Utara ke tempat lain dan memasukkan penduduk bangsa-bangsa lain ke daerah Israel Utara. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemberontakan, maka orang-orang Samaria kemudian dianggap hasil alimisasi antara orang-orang Israel dengan penduduk bangsa lain yang ditaruh di sana. Mari kita lihat apa menurut Dr. Sinke dan Profesor Shepard, penulis pelajaran sekolah Sabat. Pada zaman Kristus, permusuhan ini masih berlanjut, dan bahkan menurut Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman jilid 5 halaman 185, dia berpendapat begini, bangsa Yahudi dan bangsa Samaria bermusuhan keras dan sedapat-dapatnya menghindarkan segala hubungan satu dengan yang lain, berjual beli dengan orang Samaria dalam keadaan perlu dianggap sah oleh rabi-rabi, tetapi semua urusan sosial dengan mereka dilarang. Bahkan berbuat baik saja itu dilarang. Seorang Yahudi tidak mau meminjam dari orang Samaria ataupun menerima sesuatu kebaikan, bahkan sesuap roti atau secangkir air sekalipun. Saudara-saudara, dalam konteks ini, Yohanes menceritakan pertemuan antara Yesus, perempuan di tepi sumur yang bernama Sumur Yakub, dan orang-orang di kota Samaria bernama Siktar. Di saat yang lain memilih untuk berusaha untuk tidak bertemu dengan orang Samaria untuk ke Galilea, dan mereka
memilih untuk berputar melewati daerah Perea. Jadi kalau mau dari Yudea ke Galilea itu sebenarnya boleh langsung lewat di Samaria, itu lebih dekat. Tetapi orang Yahudi waktu itu lebih memilih berputar supaya tidak bertemu dengan orang Samaria. Mereka berputar melewati daerah Perea yang lebih jauh. Kenapa? Karena mereka membuat dinding pemisah antara mereka, sedangkan Yesus langsung masuk di daerah Samaria. Yesus tidak ada penghalang yang memisahkan semua orang, semua setara di hadapannya. Selanjutnya, dalam pelajaran sekolah Sabat hari Minggu ini kita akan berbicara ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 itu yang menceritakan Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang tak dikenal namanya di sumur Yakub. Bagian yang pertama di hari Minggu, Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, merupakan bagian awal dari pasal ini yang menceritakan tentang bagaimana Yesus boleh bertemu dengan seorang wanita atau perempuan di sumur yang bernama sumur Yakub. Dan sesudah pertemuan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis, jadi ini kalau kita lihat cerita sebelumnya, sesudah pertemuan Yesus dan Yohanes Pembaptis, terjadilah perselisihan antara murid-muridnya, baik murid-murid Yesus dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Yang berperan untuk memanaskan situasi adalah orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu. Bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Jadi mereka memanaskan situasi, mereka katakan, Yesus lebih banyak membaptis daripada Yohanes Pembaptis. Yang walaupun kita lihat dalam Alkitab, bukan Yesus sendiri yang membaptis, tetapi murid-murid Yesus. Dan hal ini telah didengar dan diketahui oleh Yesus. Nah, pertanyaan apa yang Yesus lakukan? Ada dua hal. Ada dua hal yang telah direncanakan waktu itu supaya situasi tidak lebih memanas, yaitu yang pertama, Yohanes, dia menyatakan bahwa Yesus harus semakin besar dan dia, Yohanes, harus semakin kecil. Ini menandakan bahwa benar Yesus lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada Yohanes. Namun, secara manusia, murid-murid Yohanes Pembaptis waktu itu, mereka merasa iri dengan reputasi guru mereka yang lebih rendah dari Yesus. Yang kedua, untuk menghindari konfrontasi, Yesus langsung meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Mengapa dia kembali ke Galilea? Karena kisah sebelumnya menceritakan Yesus sudah pernah ada di Galilea sebelum dia pergi ke Galilea untuk bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dia sudah ada di Galilea untuk merubah air menjadi anggur pada waktu peristiwa perkawinan di Kana. Itu terjadi di Galilea. Dan ketika dia sudah selesai dalam pelayanan di Yudea, setelah pelayanan di Kana, dia pergi ke Yudea, dan pada saat ini dia akan kembali lagi ke Galilea untuk bertemu dengan seorang Samaria, seorang perempuan. Jadi itu ada dua alasan, yang pertama dan yang kedua. Nah, di saat orang Israel kalau mau menuju ke Galilea dari arah Yudea, mereka harus berputar dengan rute yang cukup panjang. Mereka melewati Perea dengan alasan supaya tidak bertemu dengan orang Samaria. Tetapi strategi atau pengaturan pertemuan Yesus kembali ke Galilea dengan melewati daerah Samaria dengan maksud tujuan untuk sebuah misi di Samaria. Benar, saudara-saudara. Pada waktu orang Yahudi mereka tidak suka bertemu dengan orang Samaria, mereka mencari alasan walaupun lewat perjalanan yang cukup lama supaya agar mereka tidak bertemu dengan orang yang mereka tidak suka. Kadang-kadang juga kita begitu. Ini lucu, saudara. Kadang-kadang kita begitu. Karena kita tidak mau bertemu dengan orang yang kita tidak suka, kita mencari jalan yang walaupun panjang agar supaya tidak bertemu dengan orang itu. Tetapi Yesus berbeda. Dia menyukai semua orang. Dia ingin bertemu dengan semua orang. Di matanya semua sama saja. Itulah sebabnya
untuk menuju ke Galilea, dia melewati Samaria dengan maksud tujuan untuk menjalankan sebuah misi di Samaria. Nah, Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-9, merupakan pertemuan pertama antara Yesus dan perempuan di sumur Yakub. Jadi ingat, ini adalah pertemuan pertama antara Yesus dan perempuan di sumur Yakub. Nah, mari kita lihat fakta tentang sumur Yakub. Sumur Yakub terletak tepat di sebelah Sikem, sementara Sikar tempat asal perempuan itu. Jadi sumur Yakub terletak di sebelah Sikem, Sikar itu adalah tempat asal dari perempuan. Berjarak 1 mil, 1,5 kilometer. Yesus tiba di sumur itu, duduk di sekitar sumur, sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Jadi ternyata bukan hanya Yesus yang pergi ke Samaria, tapi murid-murid Yesus. Tapi ketika Yesus tiba di sumur Yakub, Yesus duduk di tepi sumur itu, murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makanan atau membeli makanan. Dia tidak memiliki akses untuk mendapatkan air yang dingin dari sumur itu. Barangkali waktu itu Yesus haus dan dia ingin minum, tetapi dia tidak punya akses untuk mendapatkan air dingin dari sumur itu. Selanjutnya, Ellen White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 5 halaman 186 berkomentar begini. Setelah Yesus duduk di tepi sumur Yakub, seorang wanita Samaria datang dan seolah-olah tidak sadar akan hadiratnya, ia mengisi kendinya dengan air. Waktu ia berpaling hendak pergi, Yesus meminta air minum daripadanya. Permintaan yang begitu tidak akan ditolak oleh orang timur manapun, karena di timur, jadi pada waktu itu tidak bisa ditolak permintaan pada waktu Yesus meminta air kepada perempuan itu. Karena apa? Karena di timur, air disebut pemberian Allah. Menawarkan air kepada seorang pengembara yang haus dianggap sebagai suatu kewajiban yang begitu suci, sehingga orang Arab di padang belantara mau menyimpang dari perjalanannya agar dapat melakukannya. Luar biasa. Orang Arab di padang belantara mau menyimpang dari perjalanannya agar dapat melakukannya. Nah, sekolah sahabat, saudara-saudara, mengaitkan kisah ini dengan kisah pada waktu Yesus bertemu dengan Nikodemus. Pada malam hari, supaya orang tidak mengetahui bahwa Yesus bertemu dengan Nikodemus yang adalah seorang Farisi, guru besar di Israel. Tetapi wanita ini, dia datang kepada Yesus siang bolong, dan hal itu tidak biasanya dilakukan oleh orang lain. Mengapa saya katakan kisah ini dalam pelajaran sekolah sahabat dikaitkan dengan cerita Nikodemus? Oleh karena peristiwa yang terjadi pada Nikodemus sama persis seperti perempuan ini. Sama di mana? Yesus menawarkan satu keselamatan dengan memberikan gambaran ilustrasi air. Pertanyaan, mengapa perempuan itu datang di sumur di jam begitu? Karena inilah dinamakan pengaturan pertemuan antara Yesus dan perempuan ini, di mana Yesus haus dan meminta air untuk diminum kepada perempuan itu, tetapi perempuan itu terkejut dan berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta kepadaku, seorang Samaria?" Perempuan ini belum menyadari bahwa pertemuan waktu itu bisa merubah akan hidupnya. Mengapa sampai perempuan ini datang di sumur di jam begitu, di siang bolong? Karena ini merupakan salah satu yang sudah menjadi jalan hidupnya, yang telah diatur pengaturan pertemuan antara Yesus, di mana dia bertemu dengan Yesus untuk maksud dan tujuan, untuk bisa merubah akan hidupnya dan bisa merubah pandangan orang tentang orang lain. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita, karena budaya, keadaan yang telah dibiasakan di tempat kita masing-masing, boleh menghambat orang lain datang kepada Yesus. Coba kalau pada waktu itu ada banyak orang yang melihat perempuan itu datang kepada Yesus, pasti ada banyak orang yang mau menghalangi dia untuk datang kepada Yesus. Terkadang karena budaya, karena situasi,
yang sudah dibiasakan di tempat kita berasal, itu bisa menghambat kita datang kepada Yesus. Selanjutnya, ketika Yesus bertemu dengan wanita di sumur dalam pelajaran sekolah sahabat hari Senin, Yohanes 4 ayat 7 sampai 15 merupakan kisah yang menceritakan Yesus dan perempuan ini bertemu di sumur Yakub dan memulai percakapan. Jadi terjadi perbincangan antara Yesus dan perempuan ini, wanita ini, dan menurut Dr. Sinke dan Profesor Shepard, mereka katakan begini. Dalam perjumpaannya dengan wanita Samaria ini, Yesus menentang protokol yang berlaku. Jadi waktu itu kan ada larangan. Orang Samaria dan orang Yahudi tidak boleh bertemu. Tidak boleh bertemu. Dianggap najis. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu anjing, dianggap najis, tak bertuhan, tak penyembah berhala. Dan Yesus waktu itu menentang protokol yang berlaku. Dan Yesus menentang tradisi-tradisi orang Yahudi yang dipraktekkan dengan ketat. Semuanya itu dilakukan demi menjangkau wanita itu untuk kerajaan sorga, untuk kerajaannya. Ia meminta bantuan kepada wanita itu yang tidak dapat diterima secara sosial. Masih ingat tadi yang saya katakan? Kalau kita berjual beli dengan orang Samaria boleh, tetapi kalau tindakan sosial berbuat baik tidak boleh. Tetapi Yesus meminta bantuan kepada wanita itu. Bukankah ini tindakan sosial? Dia membuat satu tindakan sosial dan diterima. Orang-orang Yahudi waktu itu tidak mau berurusan dengan orang-orang yang dibenci dan disebut najis seperti orang Samaria, khususnya seorang wanita. Selanjutnya, oleh sebab itu, Ellen White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 5 halaman 186, berkomentar begini. Dia menambahkan begini. Kebencian antara orang Yahudi dan orang Samaria mencegahkan wanita itu dari menawarkan sesuatu kebajikan kepada Yesus. Apa artinya ini? Jadi, wanita ini sebenarnya dia tahu persis aturannya. Dia tahu persis protokol budaya yang ada pada waktu itu. Kalau orang Yahudi tidak boleh bertemu dengan orang Samaria dianggap najis. Mereka tidak boleh ada kontak sosial, apalagi meminta bantuan. Nah, wanita ini dia berpikir, dia tahu semua, tetapi ini yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Juru Selamat sedang berusaha hendak mendapatkan kunci hati wanita itu. Dia berusaha untuk mendapatkan hati dari wanita itu, dan dengan kecerdikan. Ingat saudara, dalam menginjil kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan dengan kecerdikan yang lahir dari kasih Yesus, Yesus meminta pertolongan, bukan menawarkannya. Tawaran kebajikan mungkin akan ditolak, tetapi percaya menggugah percaya. Saudara, dalam budaya saat itu, meminta dan menerima bantuan dari seseorang membuka pintu persahabatan dan mewajibkan penerimanya untuk membalas budi. Budaya yang ada waktu itu. Wanita itu, saya rasa budaya itu sampai sekarang ini. Ya. Kalau kita meminta bantuan atau menerima bantuan, itu bisa membuka persahabatan. Dan wajib untuk balas budi. Ingat saudara-saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, seharusnya sedapatnya kita harus lupakan. Tetapi kalau orang berbuat baik kepada kita, biar hanya 50 perak, 1.000 rupiah, sampai mati tidak boleh lupa. Kita harus membalas budi. Nah, lanjut kalau sahabat katakan begini. Wanita itu tampak terkejut bahwa Yesus, seorang Yahudi, memintanya, seorang wanita Samaria yang dibenci, untuk melakukan sesuatu baginya dan merespon dengan perkataan, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Kenapa kamu ini orang Yahudi meminta bantuan kepada saya orang Samaria? Yohanes 4 ayat 9. Di sini Yesus datang meminta secangkir air untuk diminum, secangkir air minum untuk apa? Menyelamatkan jiwa perempuan ini dan menghancurkan
tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Mengapa Yesus datang pergi ke Galilea untuk melewati Samaria? Karena dia punya tujuan misi. Misi yang pertama, dia mau menyelamatkan jiwa perempuan ini. Dan yang kedua, menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Semua sama di mata Tuhan, semua sama di mata Tuhan. Selanjutnya, Selasa. Ini berbicara soal berikanlah aku air itu. Fakta yang dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat, air itu sangat penting bagi kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa air. Jadi air dapat menjadi gambaran yang kuat dan kuat untuk kehidupan kekal. Oleh karena itu Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup melambangkan kebenaran. Manusia kita yang telah menerima kebenaran dan memancarkan kebenaran itu sampai pada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayatnya yang ke-14. Selanjutnya, ternyata perkataan yang dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14 ini sudah menjadi gambaran dalam perjanjian lama jauh sebelumnya. Yaitu dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27, Tuhan telah mengamarkan begini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara, ungkapan dari Yeskiel ini terjadi kepada bangsa Israel. Dan penerimaan air hidup yang digunakan oleh Yesus sebagai alat alamiah yang dia tawarkan untuk memperoleh hidup sudah diberikan kepada Nikodemus dan perempuan di sumur Yakub. Yesus berusaha menjangkau orang-orang walaupun dia menggunakan ilustrasi dari dunia alamiah yaitu air. Nah, sekolah Sabat mengatakan begini, kedua orang itu tentu saja pada awalnya tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Nikodemus bertanya, bagaimana orang sudah besar tetapi dilahirkan kembali? Wanita juga ini mengerti hanya secara harafiah, karena dia berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Padahal Yesus dengan jelas ini berbicara tentang sesuatu yang bersifat rohani. Ini tidak berbicara harafiah, ini berbicara tentang sesuatu yang bersifat rohani. Selanjutnya, bagaimana Yesus menanggapi permintaan wanita itu? Ini kan mereka terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan ini. Dr. Simke dan Profesor Shepard mengatakan begini, tiba-tiba Yesus mengubah topik pembicaraan dan meminta perempuan itu untuk pergi memanggil suaminya dan kembali lagi. Di sini timbul pertanyaan, mengapa topik pembicaraan tiba-tiba berubah? Tindakan perempuan itu menunjukkan bahwa dia ingin menghindar. Tetapi Yesus dapat membaca isi hatinya. Dia harus menghadapi situasinya untuk menemukan kesembuhan. Sebelum jiwa ini dapat menerima, ini Ellen White katakan dalam buku Kerenduan Segala Zaman, jilid 5, halaman 188. Katakan begini, sebelum jiwa ini dapat menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Ternyata waktu itu perempuan itu berdosa. Dia mengaku tidak ada suami, tetapi suaminya sudah banyak. Dan Yesus tahu persis. Sebelum kita akan menerima berkat, ini pelajaran untuk orang, untuk kita semua. Sebelum kita akan menerima berkat dari Tuhan, ada baiknya kita datang mengaku segala dosa dan kekurangan kita.
dan kita meminta pertobatan. Selanjutnya, sementara Yesus bercakap-cakap dengan perempuan ini, Yesus membuat beberapa pernyataan. Hari Rabu berbicara soal pernyataan Kristus. Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 sampai 24 menceritakan tentang percakapan selanjutnya antara Yesus dan perempuan itu, di mana Yesus menyuruh perempuan itu memanggil suaminya, dan perempuan ini beralasan bahwa tidak ada suami. Artinya perempuan ini dia menyangkalnya. Tetapi Yesus tahu semua yang dirahasiakan oleh perempuan itu. Yesus katakan, oh suamimu ada 5 dan sekarang yang ada di rumahmu itu bukan suamimu. Perempuan ini tidak langsung merespon apa yang Yesus mau, tetapi dia mencoba menghindar dan bertanya kepada Yesus tentang pertentangan agama antara orang Yahudi dan orang Samaria sehubungan dengan tempat yang tepat untuk beribadah. Yesus meminta permintaan kepada perempuan, tetapi perempuan itu menanggapi dengan hal yang lain, bertanya, tempat yang mana yang tepat untuk beribadah? Mari kita lihat. Orang Yahudi, mereka beribadah di bait suci yang ada di Yerusalem. Sedangkan orang Samaria membangun bait suci saingan di Gunung Gerizim. Di sini saudara-saudara mereka berbakti sesuai dengan upacara keagamaan Musa. Sungguh pun mereka berbakti sesuai dengan upacara keagamaan Musa, sungguh mereka tidak meninggalkan penyembahan berhala seluruhnya. Saudara-saudara, mereka memang sudah berbakti tetapi mereka masih menyembah berhala. Ini yang kalah dari orang Samaria. Jadi benar yang disampaikan oleh Alkitab yang kita kenal bahwa orang Samaria itu penyembah berhala. Artinya begini. Kadang-kadang saudara-saudara, kita sudah berada dalam kebenaran, kita sudah ada dalam gereja Advent, tetapi masih banyak berhala-berhala yang kita sembah. Kita sudah berada di Advent, kita sudah ada dalam kebenaran, tetapi masih percaya tahayul, dukun, penyembah berhala. Kalau hal ini terus dipelihara, apa yang akan terjadi? Nah, ini Nyonya White yang komentar. Kalau hal ini terus dipelihara, apa yang akan terjadi? Nyonya White katakan, sekolah sahabat berkata begini, tetapi malapetaka menimpa mereka, bait suci dibinasakan oleh musuh-musuh mereka, dan nampaknya mereka itu seolah-olah oleh terkutuk, namun mereka masih berpaut pada tradisi-tradisi dan upacara-upacara perbaktian mereka. Saudara, bayangkan. Mereka mendapat malapetaka menimpa mereka. Mereka dibinasakan. Mereka seolah-olah dikutuk, namun mereka masih mempraktikkan penyembahan berhala. Artinya, mereka tidak tobat-tobat. Nah, inilah fakta yang terjadi. Selanjutnya, Dr. Simke dan Profesor Shepherd katakan begini. Penyembahan kepada Allah yang benar tidak terikat pada tempat. Ya, jadi jawabannya ini, penyembahan kepada Allah yang benar tidak terikat pada tempat. Oleh karena itu, diskusi tentang tempat untuk beribadah tidak berhubungan dengan pembicaraan ini. Karena Allah itu roh dan mereka menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus katakan bahwa kamu orang Samaria ini menyembah apa yang tidak kamu kenal. Orang Samaria mereka menyembah berhala yang mereka tidak kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Dan apa yang terjadi? Pada waktu Yesus bercakap-cakap membuat beberapa pernyataan kepada perempuan ini, perempuan itu menerima kebenaran yang sederhana yang disampaikan Yesus dan siap untuk mendengarkan lebih dari itu. Saudara, luar biasa. Nah, sekarang perempuan Samaria itu meminta Yesus untuk memberikan klarifikasi yang mengungkapkan pikirannya. Apakah dia ini seorang nabi ataukah dia seorang Mesias yang diharapkan? Nah, Dr. Simke dan Profesor Shepherd katakan begini. Dalam keempat Injil, ini yang menarik. Ini adalah satu-satunya bagian sebelum Yesus ditangkap, di mana Yesus dengan jelas menyatakan kepada seseorang bahwa dia adalah Mesias. Jadi dari
Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yohanes yang mengungkapkan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan dia ini Mesias, dialah aku. Dan dia melakukannya bukan kepada orang besar, orang banyak, bukan kepada tokoh penting, tetapi kepada perempuan di sumur Yakub yang tidak diketahui namanya sendiri di situ. Dia tertarik pada setiap jiwa yang kesepian, yang sendirian, dan merasa terpisah. Saudara-saudara, seburuk-buruk hidupnya kita, situasi apapun yang saat ini kita sementara alami, Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Seburuk-buruk apapun keadaan kita, Yesus sangat peduli akan kehidupan kita. Seburuk-buruk apapun masa lalu kita, Yesus selalu peduli dengan masa depan kita. Selanjutnya, pada waktu Yesus sudah berhasil memenangkan hati dari perempuan ini yang ada di sumur Yakub, maka perempuan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menerima pengajaran dari Yesus, dia sampaikan kepada orang lain kesaksian orang Samaria. Hari Kamis, Yohanes 4 ayat 27 sampai 42 berkata begini. Adalah sebuah tindakan yang mengejutkan para pembaca Alkitab. Jujur saudara, pas waktu baca ini saya juga terkejut. Yang pertama, dia coba cari-cari alasan dengan Yesus, tapi pada akhirnya dia mengakui dan menerima. Para pembaca Alkitab terkejut dengan apa yang dilakukan oleh orang Samaria, yaitu perempuan ini. Ayat sebelumnya, Yesus berusaha meyakinkan perempuan ini supaya percaya kepada Yesus, dan di ayat 27 sampai 30, ketika murid-murid Yesus kembali dari kota, mereka menemukan makanan dan menemui Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan ini. Tak menunggu lama, ketika selesai berbicara dengan Yesus, perempuan itu langsung pergi dan meninggalkan tempayannya di situ, pergi ke kota dan berkata kepada banyak orang. Nah, apa yang dia katakan? Yohanes 4 ayat 29. Mari, lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias? Ayat 30, kemudian banyak orang datang kepada Yesus. Luar biasa. Setelah dia percaya menerima pengajaran dari Yesus, tak menunggu lama, dia keluar dari tempat itu, dari wilayah itu. Dia sampaikan kepada banyak orang. Dia katakan ada Mesias di sana, dan ada banyak orang yang datang untuk menemui Yesus. Selanjutnya, pertanyaan. Sudah berapa lama kita menjadi anggota gereja Advent? Sudah berapa lama kita menjadi anggota yang hidup dalam kebenaran? Dan sudah berapa kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Dan sudah berapa kali kita sampaikan itu kepada orang lain? Ingat, perempuan hanya membutuhkan pertemuan pertamanya dengan Yesus. Dia hanya membutuhkan satu kali Yesus menjelaskan, tetapi perempuan ini langsung menerima firman itu dan dia langsung membagikannya kepada semua orang. Mari kita renungkan pertanyaan tadi. Sudah berapa lama kita menjadi anggota gereja Advent? Sudah berapa lama kita hidup dalam kebenaran? Dan sudah berapa kali ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita bagikan kepada orang lain? Ataukah selama 10 tahun, selama 20 tahun, selama 30 tahun, bahaya kalau orang lain tidak mengenal kita ini orang Advent, dan bahaya kalau kita tidak pernah menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Itu artinya kita harus malu kepada perempuan ini. Oleh karena kenapa? Perempuan ini pada waktu pertemuan pertama dengan Yesus, pada waktu Yesus baru satu kali menjelaskan kepadanya, tak menunggu lama, dia langsung menerima firman itu dan dia langsung bagikan kepada orang lain. Dan orang lain boleh mengenal Yesus karena pertobatan dari wanita ini. Saudara-saudara, sementara itu, murid-muridnya mengajak Yesus untuk segera makan. Namun, bagi Yesus pertama, ada sesuatu yang lebih memuaskan daripada makanan jasmani, yaitu sukacita
karena memberitakan keselamatan kepada orang lain. Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar ketika kita melihat orang lain mengenal kebenaran firman Tuhan karena kehidupan kita. Yang kedua, ia memberitahu mereka bahwa mereka akan menuai apa yang telah ditabur oleh orang lain. Ketiga, bagi Yesus, keselamatan seorang wanita berdosa itu penting dan harus diselamatkan. Yang keempat, Yesus tinggal bersama dengan mereka. Yesus tinggal bersama dengan orang Samaria yang tadinya dianggap anjing oleh orang Yahudi. Yesus makan bersama mereka dan mengajar mereka tentang keselamatan karena mereka sangat berharga di mata Yesus. Kesimpulan, Ellen White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 5, halaman 198. Saya ambil kesimpulan dalam kutipan Pena Inspirasi. Kerinduan Segala Zaman, jilid 5, halaman 198. Katakan begini. Segera sesudah perempuan atau segera sesudah ia mendapat juru selamat, wanita Samaria itu membawa orang-orang lain pula kepada Yesus. Saudara, ketika kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan telah menerima kebenaran, apakah kita membawa orang lain datang untuk menerima Yesus? Ia membuktikan bahwa dirinya seorang pengabar Injil yang lebih cakap daripada murid-murid Tuhan sendiri. Mari kita buktikan bahwa kita ini adalah pengabar Injil. Wanita itu menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Kita yang menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, menerima Yesus, seharusnya kita hidupkan itu dalam kehidupan kita. Penerima itu menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang, serta menjadikan mereka yang sudah hampir binasa ingin minum air hidup itu, yaitu firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami telah mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat, di mana Yesus menawarkan sesuatu hal yang luar biasa, air hidup, kepada perempuan yang ada di sumur Yakub. Dan pada waktu dia menerima pengajaran-pengajaran dari Yesus, tak menunggu lama, dia langsung menjadi berkat bagi banyak orang, membawa orang-orang mengenal akan siapa ini Yesus. Bantu kami Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai umat Tuhan, boleh melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, boleh menginjil dan melakukan apa yang seharusnya kami buat sebagai orang Kristen. Terima kasih, ini dia dan permohonan kami, berkati hamba, berkati pemirsa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, dan bagikan kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Tumere.